Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Tiara Salwa dengan NPM 22106311100089. Saya dari kelas 5 PAIC. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nuraini Farida SPD MPD. Topik atau berita yang saya ambil yaitu tentang terungkap hasil visum siswa BINUS School Simprung diduga korban bullying dan ada memar 3 cm di badannya. Sebelum itu saya akan menceritakan kasus tersebut yang saya baca pada Tribun Jakarta.com, Kebayoran Baru. Polisi telah menerima hasil visum siswa BINUS School Simprung berinisial RE yang diduga menjadi korban bullying. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan hasil visum menunjukkan RE mengalami luka-luka. Hasil visum pelapor ada lebam 3 cm dan ada benjol di badannya, ungkap Gogo kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 19/9/2024. Setelah melihat atau mendengar dan membaca kasus tersebut, kami sebagai konselor akan mempunyai pendekatan. Akan tetapi, pendekatan yang kami pilih yaitu ada 2. Yang pertama adalah pendekatan krisis atau kuratif, yang dimana menurut kami pendekatan ini sangat cocok untuk berita tersebut. Karena mengapa pendekatan ini sangat cocok? Karena yang pertama, tanggap darurat. Pendekatan ini dirancang untuk merespon situasi dengan cepat, yang sangat penting ketika ada pada kekerasan fisik. Yang kedua, perlindungan dan dugaan. Fokus utama adalah melindungi korban dan memberikan dukungan psikologis dan medis yang diperlukan untuk pemulihan. Dan yang ketiga ada pencegahan trauma. Dengan intervensi segera, risiko trauma jangka panjang pada korban dapat diminimalkan. Nah, adapun integrasi kami sebagai konselor untuk bimbingan konseling. Yang pertama, ada konselor dapat memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, membantu mereka mengatasi perasaan takut, cemas, ataupun bingung. Dan yang kedua, ada konselor dapat mengajarkan teknik coping atau menghadapi untuk membantu korban mengelola stres dan emosi negatif yang muncul akibat pengalaman bullying. Dan yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Melalui bimbingan korban dapat diajarkan keterampilan sosial dan komunikasi yang lebih baik untuk membangun kepercayaan diri mereka. Yang keempat ada konselor dapat memberikan informasi tentang bullying, menjelaskan bahwa korban tidak sendirian dan ada solusi untuk situasi ini. Yang kelima, ada kolaborasi dengan pihak sekolah. Konselor dapat bekerja sama dengan guru dan staf untuk memastikan lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan dukungan bagi semua siswa. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, penyelidikan segera. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut. Yang kedua, sesi konseling. Jadwalkan sesi konseling untuk korban memberikan dukungan emosional dan strategis. Yang ketiga, komunikasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses konseling untuk mendukung korban di rumah. Yang keempat, monitoring berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dan untuk mengevaluasi situasi di sekolah. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban dapat pulih dengan baik dan lingkungan sekolah dapat menjadi lebih aman. Akan tetapi, ada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan preventif. Menurut kami sebagai konselor, pendekatan preventif juga sangat cocok. Akan tetapi lebih cocok pendekatan krisis atau kuratif yang tadi menurut saya. Karena preventif ini juga sangat cocok untuk menangani kasus bullying, termasuk situasi yang terjadi di BINUS Simprung ini. Bagaimana saya memilih pendekatan ini? Karena pendekatan ini
memilih untuk yang pertama. Dapat memilih untuk yang pertama, pencegahan dini. Fokus utama dari pendekatan preventif adalah mencegah terjadinya bullying sebelum itu terjadi, yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Dan yang kedua ada kesadaran dan pendidikan. Dengan mendapatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua tentang dampak bullying, risiko terjadi serupa dapat diminimalkan. Yang ketiga, membangun budaya positif. Pendekatan ini mendorong pengembangan budaya sekolah yang inklusif dan menghormati sehingga siswa merasa aman dan dihargai. Dan adapun integrasi bimbingan konseling yang akan kami lakukan, yang harusnya bimbingan konseling lakukan. Yang pertama ada program edukasi. Konselor dapat merancang dan mengimplementasikan program edukasi tentang bullying, termasuk cara mengenali atau mencegah dan mengatasi bullying. Yang kedua, sesi kelompok. Mengadakan sesi konseling kelompok untuk siswa, di mana mereka dapat berdiskusi tentang perilaku bullying dan dampaknya, serta belajar dari pengalaman satu sama lain. Yang ketiga, pelatihan keterampilan sosial. Konselor dapat mengajarkan keterampilan sosial dan empati kepada siswa, membantu mereka berinteraksi dengan lebih positif, dan mengurangi kemungkinan terjadinya bullying. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengembangkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan memberikan panduan bagi siswa dan staf. Yang kelima, ada membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi siswa yang ingin melaporkan bullying tanpa takut dan pembalasan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, audit lingkungan sekolah. Lakukan penilaian terhadap budaya dan lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi potensi masalah bullying. Dan yang kedua, kegiatan kesadaran. Selenggarakan kampanye kesadaran tentang bullying, termasuk seminar atau workshop ya, untuk siswa, orang tua, dan staf. Yang ketiga, pelatihan untuk staf. Berikan pelatihan bagi guru, staf tentang cara mengenali tanda-tanda bullying dan cara meresponnya. Yang keempat, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala mengenai efektivitas program pencegahan yang telah diterapkan. Dengan pendekatan preventif yang efektif dan bimbingan konseling yang tepat, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi lebih aman dan mendukung bagi siswa, sehingga kasus bullying dapat diminimalkan. Nah, ketika saya sudah menjelaskan ya bahwa ada dua pendekatan tersebut, maka kita bisa melakukan dengan kedua pendekatan tersebut untuk mengatasi kasus bullying ini. Bukan hanya itu, RE juga telah klarifikasi pada forum Ruang Aman TV yang dimana RE juga menyatakan bahwa dia adalah korban bullying, akan tetapi bukan bullying saja, kekerasan fisik, dan dia juga kena mental. Nah, sekarang saya akan memberikan cuplikan video tersebut, akan tetapi kalian juga bisa melihatnya langsung pada link di caption saya. Mungkin cukup sekian ya dari saya setelah kalian melihat video RE ini. Mungkin cukup sekian dari saya, karena kurang lebihnya mohon maaf. Karena al-insanu makhlul khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang. Saya sejak awal masuk BINUS School Simpruk itu tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dan dari hari pertama, saya berharap saya dapat diterima dengan baik. Saya berharap betul saya bisa membanggakan nama sekolah, nama bangsa Indonesia. Saya harap saya dapat bekerja sama dengan siswa-siswa lain. Namun kenyataannya ketika saya baru pertama kali masuk ke sekolah di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, di depan siswa perempuan, bahkan di depan guru.
Dan karena hanya saya sendirian di sana, sementara mereka 20 sampai 30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama. Bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya di bulan pertama saya sekolah. Di bulan November 2023 terpapar jelas, bahkan saya rasa di CCTV. Tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang di depan kelas, di muka umum. Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di bulan November hari pertama saya sekolah, di hari berikutnya diperlakukan seperti itu. Saya menanyakan kepada mereka, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elvian, saya anak baru di sini. Saya harap saya dapat berkenalan dan dapat diterima dengan baik di sini. Tapi mereka malah menyombongkan diri mereka, mereka malah mengangkuhkan diri mereka. Mereka tidak menerima saya di sana. Saya hanya diketawai setiap hari.